Halo guys, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Sobat Mistis. Udah mulai? Sudah. Oh udah. Sudah mulai Harus kawan-kawan. Sudah mulai. Iya. Oke, so selamat datang kembali di Sobat Mistis setelah sekian lama. 7 bulan ada? Lebih dari 7 bulan kita udah nggak buat video, kita nggak explore lagi. Mungkin memang baru dikasih kesempatannya sekarang ya. Di sini bareng sama gua Langit Muhasa, Borgi seperti biasa, dan ada Novi juga di sini. Buat kalian semua mungkin udah lihat juga dari title-nya ya, dari judulnya itu apa. Di sini kita akan bercerita tentang pengalaman yang kita alamin selama kita nggak buat video, selama kita semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing ya. Oke, so buat kalian semua stay tune terus aja, don't forget to like, Comment and subscribe. Masih ingat. Oke guys, di sini kita bakal cerita tentang pengalaman mistis yang pernah kita alamin selama kita vakum untuk buat video. Selama kita vakum untuk buat video, itu gue pernah mengalami ya bukan titik jatuh sih, cuman pada saat itu gue lagi down dan segala macamnya. Gue nggak cerita sama banyak orang tentang pada saat gue lagi down itu. Nah, setiap gue mau pulang, nah kosan itu masih belum yang di sini sebelumnya, belum pindah, masih kosan yang lama. Novi tahu lah, ya kan, Novi tahu di kosan yang lama itu tuh setiap gue pulang di depan kosan tuh pasti ada yang nungguin. Dari jauh tuh udah kelihatan. Kalau misalnya dari jauh itu figurnya kayak figur perempuan, dia nunggu di depan kosan. Nggak pas di depan kosan banget, dia kayak di tengah jalan gitu. Karena kalau misalnya kosan gue tuh di portal sih jalannya, soalnya jadi jalan tengah jalan juga aman ya Wak. Gitu. Dia tuh nungguin di depan kosan. Figurnya hitam, awalnya hitam doang, perempuan, dan gue juga nggak begitu notice banget, karena ya bodo amat lah, karena pada saat itu tuh kayak gue lagi pengen menutup diri dulu tentang dunia seperti ini. Jadi gue nya kayak tahu dia ada, tapi nggak deh gitu, nggak deh. Nah, dari situ hampir setiap waktu gue balik dia tuh ada, dan gue nggak pernah notice kalau misalnya dia tuh ikut kemana-mana. Nah, setelah sekian lama terus gue nya berusaha untuk nggak notice dia itu ada, gue pindahlah ke kosan sini. Move on lah, ibarat katanya move on dari masalah yang sudah lalu ceritanya, pindah ke sini. Terus masih sering ngobrol nih sama Novi, masih sering cerita lah apa yang dialamin, terus ada apa segala macam. Dan sempat waktu itu tuh entah kenapa ya, namanya orang lagi sakit hati mungkin ya, pasti kan kita sumpah serapah ya, sumpah serapah segala macam, ngomong yang kayak pengen doain orangnya gimana lah, apa segala macam. Nah, pada saat itu tuh sebelum gue pindah kosan, sempet lagi mau berangkat kerja siang-siang waktu itu, gue mau mandi, baru mau buka baju, itu ada yang ngomong di belakang gue. Ada 2 suara yang berbeda, satu cowok satu cewek. Nah, yang cowok itu bilangnya, katanya kalau pakai bahasa Sunda dia bilangnya sok a rek dinaonkeun, atau sok a mau diapain nih orangnya gitu. Yang satunya perempuannya ngomong, mau disakitin kah, mau dicelakain kah, atau bagaimana katanya. Tempat kayak gitu. Ya gue jawab ya sesuai dengan apa yang gue mau aja lah. Itulah pokoknya jawabannya, nggak akan diceritain karena itu pribadi ya. Nah, setelah itu gue sempat cerita tuh sama Novi tentang masalah itu. Nah, setelah sekian lama udah pindah ke sini, terus sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang lain yang memang mereka juga sama bisa juga, terus punya pengalaman banyak juga tentang horor-horor kayak gitu. Sempatlah pas malam itu gue tuh ngechat Novi, aing pengen ke kuburan. Ngapain sih ngajak ke kuburan malam-malam? Pengen ke kuburan malam-malam, itu jam berapa ya? Jam 10 ya? Setengah 11. Jam 11. Jam 11-an lah, bilang Nov, aing pengen ke kuburan. Ngecek liang ini. Tolong. Jadi coupling yang Jangan pas. gitu, Kamar di dalam. Aduh, kamar di dalam, kamar di luar. Iya, ngadi. Oke. Bilang sama Novi, Nov, aing pengen ke kuburan. Nah, pas dari situ tiba-tiba Novi tuh ngomong apa sih Nov? Ngapain katanya tuh. Ngapain ke kuburan? Ngapain malam-malam. Terus udah gitu tiba-tiba setelah itu Novi ngomong lah, membeberkan semuanya.
Nah, kalau misalnya kalian yang pernah nonton video-video kita, mungkin kalian pernah dengar yang namanya Nyai Surti. Nyai Surti itu salah satu sosok perempuan pakai kebaya ya, pakai kebaya kayak di konde gitu. Dia dulunya sering ikut sama gua kemana-mana, selalu ikut, selalu bantu, selalu jaga. Nah, Novi ngomong gimana Nov? Nyadar gak sih kalau selama ini yang ikut sama lu tuh bukan Nyai Surti? Bukan Nyai Surti. Nah, Nyai Surti memang dulu ikut ya, memang dulu ikut kemana-mana tuh. Tapi entah kenapa gue nggak notice kalau misalnya ternyata dia itu bukan Nyai Surti. Pada malam itu sebelah gue memang Nyai Surti, depan gue tuh ada temen gue kebetulan lagi main ke kosan. Sebelah gue Nyai Surti. Ceritanya Nyai Surti pas Novi ngomong itu langsung apa ya bahasa Sunda, ngagibeg tuh Merinding gitu. langsung merinding, langsung bergetar gitu badan gue tuh. Dan di sebelah gue kok tiba-tiba bentuknya berubah dari yang cantik kok jadi serem gitu, mukanya menyeramkan, agak aneh juga. Dan dari situ tuh kayak sering kepikiran nih, kayak kenapa nih, ada apa nih gitu loh, dia siapa nih, lu tuh siapa gitu loh, lu siapa, lu kenapa ngikutin gue. Dan di situ dalam masa-masa gue lagi mikir itu tuh gue nggak sadar kalau misalnya perempuan itu apakah dia yang sering nungguin gue depan kosan yang dulu atau bukan gitu. Nah, sempat waktu pas yang tadi gue cerita di awal, pagi-pagi gue lagi kerja, ada fotonya nih, nanti gue liatin fotonya yang ini. Kalau misalnya kalian lihat itu nanti ada yang dilingkarin di situ, mungkin kalian ada yang notice di situ kayak ada sosok, mungkin ada yang lihat itu sosok perempuan atau gimana, tapi dia itu kayak pakai siger, bahasa Sunda siger ya, siger itu bahasa Sunda bukan sih? Siger bahasa ini biasa. Bahasa biasa ya, siger lah, kayak mahkota gitu, kayak kalau misalnya di nikahan orang Sunda atau gimana ya, kayak mahkota gitu. Dan itu tuh yang notice pertama teman gue namanya Elda. Elda bilangnya, itu siapa tuh yang lagi nemenin lu di sebelah, katanya tuh. Dia bilang tuh katanya ada cewek pakai siger, pakai kebaya putih, bawahnya pakai kain batik coklat, tapi kulitnya gosong, hitam gosong banget. Nah, mungkin kalian lihat dari fotonya sendiri atau kalian bisa nilik-nilik sendiri dari situ, entah juga itu bener apa enggak ya. Tapi so far apa yang gue lihat ya itu dia gitu. Dari situ gue baru sadar kalau misalnya itu tuh yang di sebelah gue pas malam itu gue cerita sama Novi gitu. Nah, itu cerita pengalaman gue itu yang di highlight sama gue karena dia yang ngebuat gue kadang-kadang suka tiba-tiba ngerasa capek, suka tiba-tiba ngerasa lebih emosi, pengen sumpah serapah gitu sama orang, kayak ibarat kata disenggol dikit kayak wah mati nih orang. Nasteng. Iya, nasteng lah bahasa Sundanya, emosi gitu. Emosi. Nah, kalau pendapat kalian berdua nih, Borgi yang memang fully bisa dan lebih tinggi dari gua, dan Novi sebagai orang yang sensitif dan tahu gua juga kayak gimana, itu apa? Dia itu siapa? Berniatnya apa? Atau dari mana gitu? Bener-bener apa ya? Kepikiran banget. Why? Kenapa waktunya pas lagi kayak gitu, pas guanya lagi down dan dia juga ada. Penasaran. Boleh mungkin tolong dijelaskan kawan-kawanku sekalian yang tidak berpori-pori? Boleh. Panas ya. Sangat panas. Jadi dari tadi sebenarnya gue tuh notisnya sambil dengerin di langit itu gue pernah notisnya sama ini ya, di belakang kamera kita nih. Di situ udah tadi ada satu sosok. Bisa dibilang yang diceritain ya. Oke, ya panas makanya. Jadi tadi gue mau notice itu. Di sini kita cuma bertiga ya. Nggak ada yang megangin kamera, nggak ada yang berdiri di belakang kamera sama sekali. Kita pakai tripod di sini. Oke, kalau mungkin kalian ngedengar ada suara orang di belakang itu yang di luar. Di sini kita cuma bertiga. Gak usah demi-demian lah ya. Ya, emang bertiga gitu, gimana lagi. lagi. Oke, terus sih gimana Budi? Emang itu sosoknya masih di situ kok dari tadi. Masih bener-bener di luar kaca ini, luar jendela. Jadi ya memang tadi ceritain kata Elda itu emang bener sih dia. Tapi kenapa yang notice Elda? Karena waktu pas gue buat video itu, buat foto itu, gue nggak notice apa-apa. Gue cuma notice memang pada saat gue lagi nongkrong di situ, itu tuh di B2-nya tempat gue kerja, itu udah gelap, udah bergelap banget.
gue sadar ada yang duduk di sebelah gue, cuman gue nggak tahu itu siapa. Gue nggak ngelihat sosoknya seperti apa. Pas di foto yang notice Elda. Lu ngirimnya ke Elda doang kan? Elda doang. Nah itu ya kita kayak gini deh, kita selfie tap gitu. Kita paling cuman ngetik ini gue lagi nongkrong Iya, gitu kan? Iya, kayak gitu doang. Kita nggak notice apa yang kita lihat dulu. Nggak nilik-nilik lah gitu. Biasanya kita langsung kirim ke orang tersebut siapa. Yes. Nah, Anda pasti lihat kan buka dia lebih notice dong harusnya. Orang yang kita kirim harusnya lebih notice daripada kita sendiri. Karena jadi waktu pas lagi itu tuh, gue memang fotonya cuma setengah muka doang. Gue ngeliatin nih hotel gue udah gelap nih Ken gitu. Emang itu pas banget. Jadi kalau misalnya dilihat di kamera itu kayak tengah-tengahnya ya pas dia gitu loh. Ibarat kata kayak gue fotoin dia nih buat Elda gitu. Jadi kayak foto yang tadi ada kan gitu kan. Gitu. Yang tadi udah gue liatin juga ke kalian itu ya, gue nggak tahu pendapat kalian itu apa, tapi ya itu dia adalah dia gitu. Nah, tadi kan kata Borgi juga sosoknya ada di sini di luar, masih di sini. di kaca situ. Barusan aja gue baru melihat karena gue tadi kan fokusnya ke kamera ya Pak. Gak ngeliat keluar baru kelihatan juga memang dia ada noong. Iya. Annoying ya makanya. Annoying. Baunya belum kebauan sama gue karena belum masuk ke sini. Nah, yang gue pengen tahu itu dia siapa dan dia tuh bermaksud untuk apa? Karena tadi siang pas gue keluar dia ada. Ada. Gimana? Jadi kan tempat di kosan nih, terus keluar ketemu sama temen gue makan siang. Nah, pas gue lagi cerita sama dia, nih kalau gue tuh baru notice juga kalau misalnya gue keluar kosan dia ada. Nah, pas lagi makan, nih pas lagi kayak gini dia ada nih. Terus tiba-tiba kayak ada bau-bau angus gitu, ada bau-bau angus. Tapi gue nggak tahu dia di sebelah mana. Entah dia ngeliatin dari jauh atau emang guanya yang nggak notice dia di sebelah mana. Tapi dia ada. Mungkin kalau misalnya pas dulu di kosan yang lama dia mungkin selalu ikut ya. Tapi kalau misalnya di sini tuh di dalam kosan sini dia nggak pernah ada. Tapi kalau misalnya gua keluar dia itu ada. Kenapa? Misi dia belum atau apa namanya? Main GTA. Masih belum puas dia tuh sebenarnya. Jadi sebenarnya juga dia salah satu sosok yang tersakiti lah bisa dibilang. Semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Yang gue lihat ya, parah. Sakit sama orang-orang. Satu orang sih, banyak orang tapi satu orangnya yang benar-benar bikin dia berpengaruh banget. Iya sampai enak banget. apa namanya? Sebenarnya dia bukan dibakar tapi bunuh diri sendiri tuh. Ngebakar diri sendiri. Udah kayak fuck up gitu kayak gitu. Udah kesal Gue gak kuat gitu. Tapi emang dia tuh pesugihan gak sih? Iya. Pesugihan Karena dia ketahuan. Karena dia ketahuan dia nyugi. Jadi cemooh sama orang-orang. Dan pas juga dia disakitin sama itu ada orang lain gitu. Oh ya. Langsung lah di situ dia benar-benar udah stres, udah gak kuat. Ya cara mengakhiri hidup itu bunuh diri membakar diri Bakar sendiri. diri lo, bunuh dirinya bakar diri lo. Ruangan dia sih, ruangan Panas. Oke, so jadi seperti itu pengalamannya. Dan dia masih belum mau lepas kalau emang kayak dendam gitu nggak sih? Iya. Dendamnya itu terbalaskan. Makanya nah itu dia. Jadi kayak awalnya sih gue ngiranya apapun yang gue keluarin dari mulut gue, sumpah serapah itu dikabulin sama dia tuh. Jadi ibarat kata kayak gue pengen balas dendam sama orangnya, dia yang kabulin. Tapi dia nggak akan berhenti sampai balas dendamnya dia lah ya. Balas dendamnya dia. Menurunkan balas dendamnya dia sampai gimana lah gitu ya. Takutnya malah jadi gue yang bunuh diri gitu. Iya gitu. Ya itu. Itulah. Serem ya, Wak. Serem banget. Gimana nih? Untungnya lu punya teman-teman yang selalu ngingetin lu ke. Betul. Untungnya sekarang sudah fine aja nih, nggak kenapa-napa nih. Dan ya jadi kayak ya mungkin ngerasa nggak enaknya ketika waktu pas lagi di luar aja. Tapi kan kayak ya selama vakum juga guanya juga bodo amat, gak notice. Gue lebih fokus sama orang-orang, gue lebih fokus sama teman-teman gue. So ya dia pun gue lupakan.
gitu. Jadi kan kalau misalnya dia lupakan juga ya mungkin dia ini juga bakal bosan sendiri kali ya. Iya. Cuman kayak so far karena kondisinya seperti ini di saat gue lagi pengen buat video lagi, pengen lanjut lagi untuk buat YouTube channel, terbuka lagi nih. Ya mau Mau nggak mau sensitivitasnya kebuka lagi, penglihatan guanya lebih jelas lagi dan dia ada juga gitu. Dan sebenarnya sih niatnya gue tuh ini pengen ada interaksi, pengen ada ngobrol sama dia. Cuma kan emang nggak bisa diajak ngobrol. Mungkin kalau dipaksa nggak juga. yakin ya. Gue sih ngeliatnya ngeri ya. Tatapannya tuh tatapan killer gitu loh. Makanya yang pas awal tuh yang sempat gue cerita sebelumnya sama Borgi. Kalau misalnya gue tanya dia nggak jawab. Dan kalaupun misalkan pas gue tanya nama lu siapa, dia tuh kayak cuman Sepele. meh gitu, kayak meh. Terus nggak mau ngomong sama sekali. Bener-bener dia nggak ada suaranya. Dia diem, dia bener-bener diem, tapi dia bertindak gitu. Tindak. Jadi ya bener-bener nggak ngomong, ya silent is gold menurut dia. Iya. Silent is gold gitu. Diem dan dia bertindak. Apa karena kebakar? Kaget. Apa karena kebakar? Jadi nggak ngomong. Enggak sih. Atau emang udah bawaannya aja jutek kesel gitu Emang orang. iya. Iya. Hmm. Dari awalnya emang kayak gitu, soalnya pas ditanya-tanya sama gue juga ya nggak ngomong, nggak mau jawab sama sekali. Kan biasanya kalau misalnya hubungan kalian adalah paling nggak ngomong Iya. kayak Apalah mau gitu. aja, ya kayak ya mau aja ikut-ikut atau misalnya kayak nggak suka sama Maneh apa segala macam gitu. Ada ini enggak, ini tuh diem, purely diem. Pengen ada interaksi pun Borgi bilang udah serem banget dan memang bentukannya sangat seram. Serem sih. Ya sebenarnya sih ya orang kebakar gimana lah gitu. Tutung. Ini lagi menunjukkan wujud aslinya gitu. Tatap matanya ya kalau misalnya dari foto mungkin kalian lihat kayak ada 2 titik mata gitu. Kalau misalnya aslinya nggak cuma titik doang, tapi lebih ya tadi killer. Kayak pengen membunuh, pengen balas Tajam dendam. banget ya. Tajam tatapan. Nih Novi aja nggak bisa lihat, dia tahu bentukannya kayak gimana. Well, gitu guys. So buat kalian semua yang udah lihat fotonya, coba kalian tilik-tilik apa yang kita lihat Kasih sama lihat lagi deh. nanti ini kasih lihat lagi nih. Gitu. Nah, kalian lihat di situ Apalah menurut kalian gitu ya? yang kalian lihat itu apa? Apakah sama dia pakai siger, pakai kebaya putih, bawahnya pakai kain batik coklat dan kulitnya itu gosong semuanya, kebakar. Ya gosong, benar-benar gosong, overcook gitu. Siapa tahu nanti kan kita dapat jawaban lagi lah istilahnya tadi. Betul. Siapa kalian gitu kan? Siapa tahu kalian juga ada yang sama, Bisa. dikasih gift juga sama seperti kita. Jadi kalian juga bisa menjelaskan juga dari sisinya kalian. Oke, tinggal di komen aja. Komen aja sih. Oke guys, so itu cerita gua. Gue juga pengen dapat pendapat dari kalian juga, so tinggal tulis itu di komen. Dan next kita bakal dengar cerita dari Novi. Kita switch position dulu. Oke guys, so sekarang sudah switch position. Yang di tengah Novi. Dan tadi kan gue juga udah cerita tentang pengalaman misisnya gue tentang perempuan itu yang sampai sekarang pun gue nggak tahu namanya siapa. Masih tanda tanya. Masih tanda tanya karena kemarin waktu kita sempat masih cerita sama Borgi juga, pas gue lagi di toilet gue sempat mikir-mikir namanya siapa, nama lu siapa, nama awal yang kegambar sama gue itu cuman Sri, kesananya nggak tahu apa Sri apa, gue nggak tahu, cuman nggak tahu emang bener itu namanya dia apa gimana. Gue pengen muntah itu. Oke. Itu cerita gue dan sekarang akan berlanjut ke Novi. Oke Novi, so selama tadi Novi cerita tentang explore apa segala macem, mungkin Novi pernah ngalamin kejadian apa gitu? Ada, yang aku highlightnya ada 2 nih. Yang pertama itu di sebuah rusun daerah Bandung Timur. Itu belum sempat kepake sebenarnya rusun itu. Cuman pembangunannya mangkrak, biasalah, masalah biaya. Ini kayaknya kalau misalnya ini mau disebutin nggak sih, karena itu kayaknya rusunnya itu udah cukup terkenal di mana-mana sih. Jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Mending jangan disebut. Nama rusunnya nggak usah disebutin. Daerahnya Bandung Timur kan tadi Novi nyebut. Bandung Timur luas banget. Bandung Timur pokoknya. Bandung Timur. Tahu pasti. Pasti tahu ya. Bandung Timur ada rusun lah, itulah pokoknya. Nah pas kita datang ke sana, pas Novi datang ke sana sama tim, kan dia nggak ada lagi di Jakarta.
Nopi datang ke sana sama tim. Pertama kali tuh itu Nopi ikut explore tanpa ada dia. Terus dikasih satu gedung itu ada 8, 9, 10 lantai. 10 lantai. Dan itu tuh kata si satpam yang jaga di sana, ada mitos cewek tuh nggak boleh ke sana apalagi yang lagi dapet, katanya. Soalnya sebelumnya ada anak explore juga yang ke sana dibuat celaka. Tapi kalau misalnya banyak tempat kebanyakan kayak gitu ya, cewek kalau misalnya lagi dapat agak lebih riskan. Nah kebetulan posisinya Nopi waktu itu lagi menstruasi tuh, lagi bulanan. Emang ya udah, terus lanjut. Nah, dibagi tim kan tuh, yang explore tuh nggak rame-rame, ada yang sendiri ada yang berdua. Kebetulan Nopi ikut sama ada bang Nail adalah berdua naik ke atas. Kita misah-misah lantai. Setelah lantai 1 begitu naik udah aja kita mencari. Aku sama Bang Nail naik. Entah ya karena kita si satpamnya tuh ngasih info kalau lantai 8 tuh paling angker. Kenapa? Ya karena ada beberapa tim yang explore di sana itu dapat penampakan di sana. Kayak itu tuh tiap di lantai 8 katanya, dan interaksi yang paling ekstrim memang katanya di lantai 8. Jadi Nopi sama Bang Nail nih emang dasarnya anaknya penasaran ya dua-duanya ya kan. Orang lain pada explore di lantai 1, lantai 2 ditelusurin satu-satu, kita mah lewat-lewat aja lantai-lantai itu tuh, cuma paling berhenti bentar karena capek kan naik tangga. Pas sampai di lantai 8 Bang Nail naruh kamera, Nopi di belakang kamera. Nah dia maju ke depan karena ada salah satu viewers yang nyuruh Bang Nail untuk maju lah katanya. Di situ ada pintu katanya. Oh jadi ini explore bentuknya kayak live gitu streaming. Ya? Oh live streaming, oke. Nopi bacain typingan orang-orang tuh, bacain komen-komen orang-orang. Nopi jauh sama Bang Nail di depan, tiba-tiba ada suara cewek yang bilang selamat datang gitu. Nadanya tuh kayak selamat datang lembut gitu. Lembut. Iya lembut, dan itu tuh jelas banget sampai viewers pun ternyata ada yang denger. Oh itu masuk ke si videonya juga? Iya, masuk viewers juga ada yang dengar. Jadi ada satu orang timekeeper gitu ceritanya. Dia tuh muter-muterin kita, muter-muterin anak-anak untuk ngontrol anak-anak juga. Terakhir ngontrol sama Nopi ketika Bang Nail maju ke depan, si abang yang satu bilang, "Nop, abang mau ke bawah dulu ya, ngecek anak-anak yang lain." Pas dia ngalamat turun ke bawah, baru diucapin selamat datang. Itu pas Nopi berdoa sama Bang Nail di atas. Dan Bang Nailnya nyadar? Nyadar, dia langsung lihat gua. "Nop, lu ngomong, mana ada Bang?" gitu kan. Abang denger juga emang? Denger katanya. Wah, itu emang ekstrim. Nah, itu kan di si videonya berarti harusnya kedengeran kan? Kedengeran? Ada. Nah, sayangnya itu ada videonya, yang ada videonya justru di bekas rumah makan Sunda. Oh, berarti tadi yang pertama tuh, yang pertama ada yang ngomong selamat datang. Nah ini beda lokasi ya, yang sekarang beda lokasi. Oke, itu yang pertama di rusun pas ngomong selamat datang. Terus yang ada videonya di bekas rumah makan Sunda. Rumah makan Sunda Bekas di daerah Sunda. Bandung. Itu Bandung ya. apa sih? Bandung Barat? Enggak, Bandung Tengah, Bandung Utara. Pintu masuk Bandung lah. Pintu masuk Bandung. Pasteur. Ya, daerah Pasteur situ lah. Oke, di daerah Pasteur. Iya, ada bekas rumah makan terbengkalai, rumah makan Sunda terbengkalai. Itu tuh kebetulan ya Nopi ikut ekspor juga. Emang posisinya Nopi cuma merhatiin dari jauh. Di ada satu kayak apa itu, tempat apa ya? Lift semacam kayak lift makanan. Ya, yang kecil gitu ya, yang apa kecil tempat biasanya kecil makanan. gitu. Nah, ada jendela gitu. Entah untuk apa itu jendela. Nah, salah satu teman kita yang explore, Ko Aten. Mungkin kapan-kapan bisa ngobrol sama Ko Aten ya. Ko Aten, kalau misalkan nonton nanti kita ngobrol bareng. Kebetulan tuh di jendela itu tuh ada yang ngintip, dan kebetulan viewersnya ada yang nge-screen recorder. Jadi ada videonya. Ada videonya. Okay. Nanti kita lihat bareng-bareng, dan menurut kalian seperti apa itu? Tadi gue udah lihat. Dan waktu pas ngeliat cukup kaget. Karena kayak gitu kayak apa ini? Iya, bagian ini jendela dia cuma nongoset gitu, iya, tapi jelas, wah merinding iya, lah. itu jelas banget. Kalau misalnya gue itu jadi kayak
kan ada nih kalau misalnya kita lihat video-video orang lain ya dari YouTube konten-konten orang lain itu ada yang bener-bener videonya si sosoknya itu kelihatan jelas, bener jelas. Kalau misalnya tadi gue lihat dari video yang Novi liatin jelas tapi kayak agak lebih transparan, gurem gitu loh. Ya kan emang karena mereka kan emang kayak gitu ya, kalau mewujudkan nggak mungkin vlog kayak manusia. Sebenarnya mungkin kita kan nggak pernah tahu beda daerah, mungkin beda aktivitas ya, beda karakteristik juga. Iya karakteristik. Karena kalau misalnya di Bandung, selama di Bandung sih, selama yang gue lihat sih gitu, sama dari video-video orang yang di Bandung juga yang eksplor apa segala macam, jarang sih ya ada yang benar-benar kelihatan solid dan wujud lama. Solid dan lama. Kalaupun ada juga itu mungkin memang kalau misalnya dari kita sih pasti mempertanyakan ya, karena kan nggak pernah tahu juga. Nah kalau yang tadi dari Novi ini ceritain ini nih, biar kalian lihat sendiri videonya kayak gimana. Kasih Nov videonya Nov. Nih Yang ini. Nah dari video itu kalian bisa nilai sendiri itu apa karena ya, kita juga nggak tahu sih. Nggak tahu. Kalau misalnya gue sih tadi bilang sama Borgi itu genderuwo. Gue nanya gitu, terus kata Borgi bukan. Ya karena gue sendiri pun nggak tahu sebenarnya itu sosok apa. Karena kan nggak jelas ya. Karena kan cuma hitam gitu. Ya itu ada kok hitam gitu. Ada rambutnya juga sih, rambutnya kelihatan, tapi kayak cuma sebentar kayak gitu. Kebetulan udah dieditin juga sama yang screen record dikasih panah gitu nanti ya. Nanti juga itu nanti bakal dikasih panah juga, so jadi nanti kalian juga bakal lihat ya. Tulis di komen juga apa yang kalian lihat, menurut kalian itu apa. Oke. Nah waktu pas lagi itu pas lagi ekspor itu orang lain ada yang nyadar juga nggak di situ pas kan kalau yang kebanyakan yang nyadar kan yang nonton iya. Nah yang ekspornya malah nggak nyadar, apaan sih mana gitu kan. Pas kebetulan dia nongol, pas kebetulan kamera lagi digini, lagi terus bergerak. makanya jadi si viewers yang notice pas viewers minta balik lagi ke sana, sosoknya udah nggak ada. Nah sebelum ada kejadian si sosok itu nongol itu, sebelumnya itu tuh dekat sama kamar mandi. Ada yang mandi itu kedengaran jelas banget suara air jebar-jebur. Tapi yang jebar-jebur itu videonya nggak ada ya. Ya kalau video karena memang mereka lebih nge-highlight yang menampakkan itu. Karena mungkin dari sebelumnya mereka udah ngedengar suara orang mandi nih, mereka jadi inisiatif untuk screen record. Itu karena ya kok pas ya? Ya makanya kadang kita juga ya, kita sebagai anak yang explore gitu kan, kita nggak percaya karena ya kita kan nggak lihat, yang lihat justru viewers gitu kan. Kalau untuk suara mandi jujur gua aja dengar gitu. Mungkin sama kayak yang di videonya kita ya, kita sempat ada video yang ini ada videonya. Episode yang ini bukan yang ini. Episode yang ini yang gue lagi liatin ini itu kita pernah explore di salah satu rumah kosong. Yang waktu itu gue pernah nanya ke Borgi juga pas lagi syutingnya itu ada suara orang lagi nyanyi. Di menit keberapa gitu gue lupa, mungkin kayak, tapi itu bener-bener harus didengerin banget, harus fokus pas lagi bener-bener sepi sunyi nggak ada suara apa-apa, pakai handsfree. Itu bener-bener harus didengerin banget, itu ada suara orang yang nyanyi. Nah banyak kalau misalnya Borgis bilangnya itu nyaru sama suara dangdut. Tapi selama kita buat video si lagu dangdut itu nggak kedengeran sama sekali. Tapi itu kedengeran, dia nyaru sama suara air. Gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Sama kayak gitu ya. Nanti kalian mungkin boleh lihat juga di video yang gitu ya. Kalian nonton juga di video yang khusus untuk rumah kosong di tengah kota Bandung. Kalau nggak salah ada yang komen kok menit berapa, nanti tinggal diklik aja kalau misalnya mager nonton dari awal ya, syukur-syukur mau nonton dari awal gitu. Iya sih Pak, biar kalian tahu juga aktivitas apa yang kita lakukan di sana dan apapun apa yang kita dapat di sana. Soalnya memang yang di sana kita dapat lumayan lah ya. Di situ sosoknya macam-macam sih, ada yang kita sebut londo lah, ada yang lokal-lokalnya banyak banget. Itu kan ada 2 lantai ya, 2 lantai. Itu juga termasuk pengalaman mistis, bukan kita masing-masing tapi kita bertiga keseluruhan sih, ke semua tim ya, semua tim karena ya hampir semua video kita tuh ya pasti semuanya kena. Pasti semuanya ngelihat, pasti semuanya tahu. Walaupun kita ada beberapa orang di tim kita yang nggak bisa, tapi kan setiap kita syuting pasti kita agak buka sedikit lah ya, kuncinya agak dibuka sedikit, pintunya dibuka sedikit biar ada angin masuk, itu supaya mereka juga at least paling nggak cuma kita doang yang ngerasain lah ya. Bareng-bareng. So itu ceritanya Novi, videonya udah kalian lihat juga, boleh tolong komen juga itu apa. Siapa tahu kalian juga ada yang bisa juga, tolong kasih tahu kita itu apa, karena gua nggak tahu, Novi nggak tahu, dan Borgi pun nggak tahu karena wujudnya nggak begitu jelas. Jelas kalau menurut gua nggak tahu.
Nggak jelas. Ya gue aja tadi nyebut itu genderuwo apa bukan gitu loh. Well, kita nggak pernah tahu apa yang di luar sana ya kawan ya. Kayak itu pas tadi gue ngeliat pun merinding parah, merinding deg-degan tiba-tiba kan. Apa tuh? Apa ini gitu kayak wow. Ya kebayang kita yang explore di sana gitu. Kita kaget ketika selesai explore ada yang ngirim lewat grup WhatsApp. Lo gitu. Pada kaget juga kan? Kita aja kaget sendiri. Karena yang di sananya aja nggak notice, malah yang notice-nya yang nonton. Ngomongin masalah apa ya, saling rasa merasakan nih. Kalau misalnya gue sih ya, siapa tahu nih kan sekarang kan lagi masa-masanya krisis nih ya, lagi masa-masanya kita susah untuk keluar rumah apa segala macem. Nah ini juga buat video untuk menemani kalian juga nih, siapa tahu ada yang bosan di rumah. Gue sih sebenarnya kalau misalnya next time ya pengen ngajak viewersnya kita sih, siapa tahu kan banyak juga orang ngira bohong apa Ya itu udah pastilah kalau iya, kita bikin karena kan gitu lah. yang kayak gini kita nggak akan pernah bisa ngomongin tentang masalah logika kalau misalnya kayak gini, karena itu jauh banget dari logika gitu. So gue sih pengennya dari kalian semua, siapa tahu atau mungkin nanti di Instagram juga kita juga bakal share juga, siapa tahu ada yang pengen ikut kayak gini aja nih, kayak gini kita di kosan kita ngobrol tentang pengalaman mistisnya dia pakai gimana macamnya, dan nanti di situ kita akan mengadakan interaksi apapun itu supaya kalian juga merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ibarat kata pembuktian bahwa apa yang kita rasain itu nggak fake gitu. Tapi sebenarnya sih bisa sih dilogikain sebenarnya, tapi ya emang harus sama orang yang punya teori yang kuat. Betul. Karena kan kayak gitu kan banyak orang ngomongin masalah sains ya, biasanya kayak gitu sains. Dan memang kalau misalnya gue mikir-mikir juga kalau misalnya dunia horor kayak gitu, yang gue tahu ya, kenapa kadang-kadang suka ada yang ketangkep kamera atau segala macem. HP itu kan HP atau kalian buat video dari kamera atau segala macam, mereka punya ada energi statik, ya frekuensi, ada frekuensinya, ada energi statisnya lah, ada listriknya segala macam. Dan banyak ada juga orang yang bilang kalau misalnya hantu itu punya energi yang sama lah, di saat itu frekuensinya sama. Kelihatan dia tuh kayak gitu. Nah berhubungan masalah interaksi, tadi gue dengar sih katanya ada yang pengen cerita tentang interaksi dan siapa tuh ingin membuktikan. Ya kan? Nah sebelum dia cerita mendingan kita switch posisi dulu. Gue tengah nih. Oke? Iya dong, ya kali ini kita udah masa kita berdua doang yang pindah-pindah capek Wak. Oke, kita switch posisi dulu. 3, 2, 1, go. Oke. So sekarang kita udah switch position. Kayak Power Ranger ya. Udah switch position, yang di tengah sekarang Burgi, dan ini saatnya Burgi di kursi panas. Saatnya Burgi untuk bercerita atau apapun yang ingin dia lakukan. Silahkan, karena udah panik duluan kalau misalnya gue udah panik duluan. So mungkin diawali dengan cerita dulu kali ya. Pengalamannya seperti apa, entah itu mungkin pengalamannya sama kayak Novi atau enggak. Well, tempat dan waktu dipersilahkan. Punten nih bentar ya. Panas. Sudah mulai panas ya. Panas dari tadi. Sampai keringetan. Tapi mah udah bisa dari tadi udah diem aja. Kayak gimana? Ya itu sih. Kalau pengalaman gue yang bener-bener paling sih. Jadi pengalaman gue selama kita vakum nih. Jadi sekarang ya gue udah bukan mulai sih, emang suka bantuin orang gitu. Bantuin orang, dan kadang-kadang malah kenanya ke gua. Emang karena biasanya kan kayak gitu ya. Biasanya orang yang gue bantuin kadang-kadang bisa terkena musibah. Kena juga. Soalnya yang gue juga sempat kayak gitu pas kemarin gue sempat liburan ke Bali. Elda yang tadi gue sempat sebut juga, Elda sempat kena juga di Bali, gue bantuin, kenanya ke gua. Kena ke gua dari Bali, kebayang dari Bali dibawa ke Bandung. Secara nggak sadar. Panas bentar, lepas atribut. Monggo. Ya, jadi kemarin tuh yang bener paling parah ya ketika gue bantuin orang tuh. Jadi istilahnya raga dalam dunia tanda kutip ya, raga gue tuh kemarin bener-bener hancur tuh, bisa dibilang ini segini tuh bener-bener bolong tuh. Bolong hancur sih raga itu gue tuh. Kalau lihat kayak gini biasa badan gue, tapi kalau orang yang lihat tuh pasti kelihatan. bolong,
ya cabik-cabik segala macem, luka-luka, kayak orang kecelakaan ya. kepala gua hancur, Sakit. Itu yang waktu pas gua bantuin orang. Tapi selama kan gua juga ikutin explore ya, explore, dan kebanyakan emang sama Novi sih, tapi kebanyakan gua lebih pilih misah gitu timnya. Jadi ketika Novi nemenin yang lain, jadi sana kan ada 4 orang gitu kan, 5 orang. Nah, aku nemenin salah satunya gitu, Novi nemenin yang lain, gue yang lain. Sengaja. Dia dapat cerita baru juga. Cerita baru. Dan untuk explore sih gue paling serem kemarin tuh gue ketemu sama ini mah bener ada itunya, yang itu bangkai kambing. Oh iya, yang Bangkai diceritain kambing, ya. ya, bangkai kambing. Itu sempat ada di channel sebelah, channel kakak nggak sih? Ada, tapi nggak diekspos sih nggak bangkainya ya. Ya, nggak dibahas secara mendalam, atau ya mungkin nanti kalau situasi dan kondisi memungkinkan gitu ya. Nanti mungkin kita kesana juga dan mungkin kita akan kalau masih ada ya. Masih ada. Masih ada. Kalau si bangkainya itu masih ada, nanti mungkin kita bakal shoot ya. Boleh. Ada kok itu. Supaya nanti kalian juga tahu kayak gimana. I mean kalau gua ngedengernya aja ngeri banget coy. Ngeri sih, kayak kambing loh gitu, kambing loh yang kita tahu sebagai ya kalau misalnya kita beragama muslim ya, kambing gitu kurban gitu suci lah gitu. Tapi ini kayak itu tuh si kambingnya utuh atau kayak ada bolong apa gimana. Jadi bener sih bentuk kambingnya tuh emang bener tuh kambing yang ditidurin gitu. Udah kayak gitu bentuknya. Ada dua sebelah-sebelahan, dan itu nggak ada bekas luka, nggak ada bekas sayatan. Ya mungkin bekas sayatan mungkin ada karena emang disembelih dulu mungkin. Tapi yang kayak misalkan luka-luka yang lain gitu nggak ada. Dan anehnya kenapa dibiarkan gitu aja. Dan itu anehnya dibiarkan mungkin udah berapa tahun itu. Ya menurut gue itu gue kaget banget pertama kali. Membangkai. Ya itulah normalnya bangke itu kan berapa hari pasti ada belatung tuh. Ini nggak ada sama sekali. Atau bau busuk apa segala macam. Nggak ada. Kan otomatis kalau bangke ada belatung habis kan. Sama kulit-kulitnya sama ini nggak ada. Pas kapan ceritanya? Pas masa bulan apa, tahun kapan? Justru pas paling baru nih, gue baru kemarin. Iya, kita baru kemarin explore ke sana. Kemarin minggu ini. Ya gue explore pakai itu pakai sarung tangan, pakai masker segala macem. Dan emang bentukan kambingnya masih utuh, nggak berubah, nggak bau apa-apa gitu, nggak bau bangkai, oh pingsan tuh kambing. Dan waktu itu emang tempatnya emang di situ mungkin sarangnya ular ya. Tapi yang lucunya kemarin gue ketemu sama ular, bisa bilang ular belang ya, ular segini gini tuh. Gimana sih ular yang belang-belang yang kayak cincin? Oh iya, oke. Segini gini tebel. Bukannya itu kalau misalnya itu biasanya segini doang ya, kecil ya, nggak gede-gede banget kan? Ini segini. Dan panjangnya dari tangan gue sini sampai sini segede gini. Kayak jadi-jadian gitu sih? Iya, gue nggak tahu. Dan itu gue kayak real nggak real gitu. Dan gue kasihannya sama teman gue yang takut sama ular. Makanya gue panik. Fokusnya ke teman gue itu ya, bayangin aja segede gini tapi ular cincin. Anehnya di situ aja. Ular cincin itu yang kayak kalau nggak ada warnanya hitam merah atau hitam kuning gitu ya. Segede gini. Gue pecinta ular nih. Iya makanya. Dan gue tahu ular itu tuh nggak gede. At least paling nggak ya kecil atau nggak yang cuma 2 jari gini doang. Ya itu dia Ngit. Itu tuh tebalnya segini, 3 jari gini. Dia makan apa? Makan kambing. Dan dia, misalkan kalau ada manusia harusnya posisinya menyerang dong. Ini enggak, dia lagi jalan apa lagi diem doang? Stucknya ngeliatin ke teman gue. Bukan kebiasaan ular belang kan? Bukan kebiasaan ular belang. Karena Aing juga pecinta ular gitu. Pas gue bilang, bang ada ular nih depan lu, tahan dulu kata gue. Lihat ke gue sih ularnya, baru dia mundur turun pelan-pelan ke bawah. Itu pengalaman ekspor gue ya. Ketemu. Tapi ya sayangnya nggak ada videonya sih ya. Nggak ada videonya ya. Ya mungkin next time lah, siapa tahu kesana ketemu sama ularnya. Gue lihat juga ada kambingnya juga. Nanti ya next time ya guys ya, karena kan kondisi Bandung sedang berbahaya, lagi gawat darurat. Bandung doang ya. Zona merah di semua daerah di Indonesia juga mungkin sama. Ya mungkin belum ada waktunya ya. Tapi nanti kalau misalnya ada, kita pasti kesana
siapa tahu kan juga penasaran, mungkin kan udah pernah nonton juga video dari video-video sebelah ya, video dari channel sebelah yang ada di situ, mungkin membahas tapi nggak begitu mendalam. Mungkin kita akan ngebahas mendalam tentang ular itu yang tadi, karena gue coba berkasih tau sama Burgi nih ada ular. Awalnya kan cuma kambing doang kan, Iya, kambing. jadi kasih tau ular nih, ada ular nih, dan itu menurut gue ularnya nggak wajar untuk ular cincin, itu nggak wajar. Aneh banget. Dan kambingnya pun nggak wajar, I mean bangkai yang seharusnya bau, ya kan ya, at least palingnya dalam waktu 1 minggu deh. 1 minggu itu biasanya kan udah bau ya, udah bau busuk apa segala macam, dan ini kata mereka enggak. Bentar guys. Oke, so ternyata dari pengalaman kita nih bertiga itu banyak pengalaman yang kita alamin, dan itu nggak kita alamin dari sebelumnya ya. Kita nggak alamin dari setiap waktu pas kita explore dulu ya, karena waktu pas kita explore kan emang kita bertujuannya emang purely untuk silaturahmi, untuk mengenal apa yang ada di situ, untuk ngobrol atau segala macamnya. Dan gua ketemu sama makhluk yang tadi, si perempuan itu, Novi ketemu sama yang ngomong selamat datang, dan ada juga videonya yang tadi itu beda tempat ya, itu beda tempat. Dan Murgi juga sama ngelihat ada ular yang nggak wajar dan ada kambing, bangkai kambing ada 2. Udah berapa kali sih kau ngeliat ular tempat eksplor, tapi tempatnya emang yang pertama tuh emang wajar sama tempat sarang ular. Tapi kalau yang kambing itu emang dia sarang ular itu teh, atau Kambing tuh justru ini kayak tempat kita gini, nah dia tuh di tengah-tengah gitu nih, di tengah ruangan gitu. di tengah ruangan gitu. Taruh aja pluk gitu, tiduran palanya ke arah sini, kakinya sana, udah pluk gitu. Ada Ada 2. 2 ruangan, ya gedenya kira-kira segede kamar ini. 2 ruangan itu tuh ya, satu ruangan. Satu kambing di ruangan baru, satu kambing di ruangan satu kambingnya di ruangan satunya lagi. Oh, Dan itu kalau enggak nggak di salah, satu tempat yang sama enggak. si kambingnya. dan kalau nggak salah warna kambingnya juga beda ya, satu putih satu hitam. Gitu. Ih, Kemarin kan gue nemu tengkorak binatang sih, tengkorak Di sana? binatang. Iya, nggak tahu itu tengkorak apa, cuman ya kalau itu tengkorak ular pasti ada tulang, ada ini belakangnya. belakangnya Ini cuma kepalanya doang, emang dia ada, dan dia ada taringnya kecil ya. Gue pikir sih itu kucing, sama tikus, kucing karena emang agak gede. agak gede. Kucing, mungkin kucing. Tapi yang aneh cuma kepalanya doang. Tulang yang lainnya nggak ada. Di Bandung tuh emang masih ada yang kayak gitu-gitu ya? Apa Banyak. kayak, kan kalau misalnya ya bukan logika sih, kita nggak bisa ngomong logika ya, cuman logikanya lah, kalau ada yang seperti itu berarti kan sempat ada ritual, entah ritual apa, entah tumbal kah, entah pesugihan kah, atau apa ya. Kalau misalnya gue sih sebagai orang Bandung yang ini, kita tinggal di kota besar nih kan ya, biasanya kan di kota besar kan kayak jarang-jarang ya kedengeran ada yang kayak gitu-gitu. Paling kayak dukun-dukun abal-abal gitu kan. Dan gue tuh nggak pernah, selama gue hidup tuh gue nggak pernah nemuin ada yang kayak gitu-gitu, jujur deh. Cuman kalau misalnya bau-bau menyan kayak gitu-gitu sering lah, cuman kayak yang kayak gitu-gitu tuh ritual-ritual dalam bentuk yang ada fisik yang dibutuhkan tuh nggak pernah. Dan gue penasaran dan gue pengen lihat ke sana. Jangan ngajak gue ke kuburan ya. Itu udah nggak mau lagi ke kuburan. Nggak mau ngajak lagi ke kuburan. Oke, so itu ceritanya Burgi, guys. Apa ya? Kalau misalnya gue sih jatuhnya penasaran, geli, jijik, takut, tapi lebih ke penasaran karena pengen lihat sendiri. Karena belum pernah ke sana. Mereka berdua udah, gue belum. Karena kan itu pengalamannya waktu pas lagi vakum ya, lagi pada sibuk masing-masing. Dan ya, itu cerita pengalamannya kita. Dan tadi sih katanya ada yang pengen melakukan sesuatu di sini. Kalau aku sesuatu sih, tapi sengaja ya daripada kita ngobrol gini doang, sengaja kita bawa suasananya lah, suasana menyeramkan ke tempat ini ya, mungkin ya. Mudah-mudahan bisa terekam gitu. Oke, so ya, jadi nanti buat kalian semua kan udah denger nih cerita-ceritanya kita. Habis ini kita bakal ada sesi interaksi lah ya, Mungkin interaksi atau mungkin aktivitas yang kita bisa share sama kalian tentang bukan apa yang ada di sini lah ya. bukan, tapi yang kita, karena kita kangen sama suasana seperti Betul. ini,
Apa Karena kan salahnya? setiap minggu ya, Iya. hampir setiap hari loh, hampir setiap hari kita berkecimpung di suasana yang emang bahkan kita lagi nongkrong ngopi aja horor wah gitu, lagi ngopi loh, lagi ngopi yang harusnya kalau lagi ngopi ngobrol main kartu, bahkan yang main kartu pun sampai berhenti gitu, karena ya entah kenapa kayak kita berbagi suasana sama orang lain ya Wak ya. Oke, so habis ini kita bakal bagi-bagi sama kalian. Siapa tahu mungkin kalian juga ada yang ngerasain apa yang kita rasain. Oke, so stay tune terus aja. Ini pas bagian ini Bibi bisa agak dicepetin gitu loh kayak. Ya di-cut juga nggak masalah. Enggak, Nggak maksudnya dicepetin biar aja. biar ada prosesnya, mereka juga ngelihat. Kan kalau misalnya di-cut gitu mereka bisa bilang ya mungkin cuma 15 menit dan 5 menit. Waduh, baru nyalain bentar loh. Saya udah pengen nangis aja ya Allah. Nangis. Sebenarnya dari ini ini siapa tahu nanti dari kalian ada siapa tahu ngelihat ada aktivitas apa ya, bukan aktivitas kita bertiga cuman mungkin ada yang bergerak karena di sini kita nggak nyalain, nggak ada AC, nggak ada nyalain kipas angin juga atau apapun. Kalau kalian lihat ada yang mungkin di sini nih, ini kan ada kain nih, ada lampu juga, siapa tahu ada yang bergerak, mungkin mereka notice, mungkin kalian notice atau ada apapun. Uji nyali online. Iya, uji nyali online. Duh, Tapi emang jadi gelap parah sih. Yang mending kita nih kayak bentar lah ya, boleh nggak? Ini kepala gue sakit anjir. asik deh kayaknya deh. Ya mungkin dari kalian ada tiba-tiba kenapa gitu, nggak apa-apa sih. Mungkin interaksinya mungkin bukan benda, mungkin tiba-tiba dari kalian mungkin. Kalau emang mau terjadi ya terjadilah. Soalnya dari tadi emang di belakang layar ini emang ada kaca ya, tadi kan dijelasin. Dari tadi tuh emang sempet berapa kali kan tuh dari sosok yang pertama kali Langit ceritain. Terus tiba-tiba ya kalaupun dia udah anak gitu ya. Dan satu lagi tuh sosoknya lu kayak itu, tahu gak sih? Aduh, ngeri gue nyebutinnya. Hellboy. Kayak Hellboy. Ini gue bukan ngada-ngada sih, tapi ntar kalau mau diputar nggak apa-apa kameranya. Biar nanti kalian juga lihat kondisi belakangnya kayak gimana, belakang dari kameranya kayak gimana. Ini nggak ada kamar sebelah nggak? Ini kamar sebelah nggak? Sebelah kamar bukan? Kayaknya sih kamar ya, tapi nggak tahu ada isinya apa enggak. Karena gue sering mendengar ada suara jedak-jeduk dari sebelah sih. Ini narik dari mana sih? Gue nggak narik, gue Datang sendiri. datang sendiri. Ini bukan jin biasa. Jadi istilahnya mungkin gue ngebukanya terlalu lebar ya, terlalu luas. Ini Bisa sih, kalau kita ngomongin masalah religion ya, agama, bisa dibilang salah satu makhluk dari bawah. Itu bukan dari agama kita loh. Yes. Boleh disebut tuh. Salah satu dari 7 iblis yang Kedengarannya apa? Belial bukan? Bukan. nggak tahu. Nggak ragu. Tadi ngedengung di sini nih. Terus kayak kedengaran ada L, ada L-nya, ada L-nya. Serem banget. Gue ini bener dalam jujur hati, gue nggak ngundang siapa-siapa ya. Iya. Gue nggak ngundang iblis atau siapapun, tapi atau apapun jin gitu. Mungkin deh datang dengan sendirinya mungkin. Buat kalian semua percaya ataupun enggak terserah, itu gimana kalian. Kalau misalkan memang kalian pengen membuktikan sendiri, mungkin nanti kalian juga bisa ikut sama kita. Interaksi yang kita alami gitu. Aku nggak berani lihat jin beneran. Baru ya, kalian baru ya.
Kalau gue sih, nah itu. Dan gue pun sebenarnya pernah ketemu sama sosok kayak gini. Kalau waktu pas dulu emang sering ya, waktu itu kan kayak pernah ngeliat tanda-tanduknya yang bertaring segala macam. I mean Itu emang sosok wajar, yang kayak gini nggak pernah. Dan kalau misalnya ini yang lagi nonton nih ya, ini gue nggak berani ngelihat ke jendela, nggak mau. Nanti kita bakal puterin juga sih ininya biar kalian ngelihat ada jendela apa gimana nya ya. Karena ada juga YouTube channel orang lain gitu ya yang cerita bahwa memang iblis itu ada dan mereka pernah ngelihat, dan itu bentukannya gak seperti apa yang orang bilang hantu atau yang orang bilang itu jin, itu enggak, beda gitu. dan tekanannya pun beda. Kayaknya gue gak demu Gitu. Dan gue ngeliat ini pun ketika gue beres dari explore, gue kan ngeliat sosok kayak gini menurut gue. Ketika gue pulang dari explore, gue pulang ke rumah. Ketika gue di rumah, di kamar sendiri, gue mau tidur, tiba-tiba dia datang di samping gue, sosok yang seperti ini. tapi ngomong gak? Bukan dia, tapi sejenis seperti ini. Ngomong? Enggak, Diem kan? diam aja. Ini juga diem kan? Males banget telinganya. Hmm? Ih, males banget. Ada nggak? Mungkin di videonya kadang-kadang ada suara orang ngomongnya, tapi itu bukan dia, cuman nggak tahu deh. Ya orang ngomong itu dari bawah ada, karena kan mereka langsung keluar ya. Boleh dong, suara kayak apa gitu. Boleh. Yuk. Atau apa gitu. Atau mungkin geraman, atau mungkin apa. Kalau kalung gue pegang gini terus gerak, kiranya tangan gue gitu kan. Ini sekarang dingin banget sumpah. Dingin parah. Biasanya panas. Tadi aja pas gue sempat mau megangnya tuh kayak panas, terus kayak Ini kan selalu gue pakai dan selalu masukin ke dalam kan. Harusnya ini sama suhu tubuh gue dong, panas lah ya. banget. Dan ini gue baru taruh cuman berapa menit. Dan ini bukan kaleng-kaleng gitu. Kalau panas tuh pasti nggak mungkin cepet hilang lah gitu istilahnya. Iya. Ini langsung dingin pure. Ya nggak apa-apa lagi. Apa gitu? Kalian sanggup nggak? Sedang berusaha. Berusaha. Ini kalau gue nyalain dong nggak apa-apa kali ya? Atau mending jangan? Terserah. Oh terserah. Gue lagi nyalain rokok sih. Nggak, gue hisap. Kata orang kan mungkin lain. Gimana nggak dengar nggak tadi? Iya. Nyalain rokok mungkin kata orang kan bisa siapapun gitu lah. Tiba ingin menghisap ya. Gue di sini nggak punya lilin. Kita nggak ada lilin di sini. Nggak ada mungkin wewangian. Emang niatnya pun kita ngundang secara natural lah istilahnya, nggak kita rencanakan dengan barang-barang yang ada. Jadi ada gini. Di dalam nggak ada angin kan? Ada sebelah gua nih. Hmm? Sebelah gua ada nih. Kan di sini ada yang. Ya, kalau ada asap dari rokok ya, gue nggak hisap tapi gue nyalain doang. Dan seharusnya kalau ada angin pasti si bara pun terhisap. Tapi di sini kita nggak ada angin dan rokoknya pun terhisap sendiri. Ini jenis rokok yang kalau misalnya didiemin dia mati loh. Iya,
ya, rokok-rokok berat lagi gitu lah. Kan kalau rokok-rokok biasa, Rokok-rokok mild itu kalau misalkan nggak dibakar dia tetap nyala. nyala. Mau coba masukin kan salah satu yang di belakang kaca itu, bukan sih di mana, salah satu yang istilahnya Sewajarnya. bukan kunti. Gede banget. Apa sih ini? Aneh yang gitu. Ini bentuknya kayak binatang nggak sih? Iya. Ada yang setengah-setengah. Ada kepalanya doang. Ada yang kayak binatang. Matanya nyala. Itu ngikut sama yang itu. Atau keundang. Keundang. Karena gue nggak membatasi ya. Jadi ya udah, siapapun yang mau datang, siapapun yang mau interaksi di ruangan ini, bahkan nanti mungkin ada mediasi, ya silahkan. Atau cuma mungkin suara kayak saya tadi, teman-teman gue ada yang ngedenger suara-suaranya gitu, silahkan. Nih horden sumpah pengen gue ikat sama gitu. Ikutlah. Dari tadi tuh ada yang kayak ndut, apa kayak temu timbul dari, jadi itu kan ada horden tuh. Nah si dari horden itu kayak ada yang mau kayak gitu loh, kayak wok gitu, tapi nggak jadi, dia pelan. Mau diikat. Terus gue ikat lagi. Sekalian diputerin kali ya, kayaknya asik kali ya puterin kameranya. Biar Mau biar lihat ya. dulu gak gitu kan? Muternya jangan ke sini, itu isinya tempat masak soalnya. Udah kesana berarti ya. Iya. Kalau pengen lihat nih ke belakang itu, nah ini yang gue bilang gitu loh, bener-bener gak ada siapa-siapa di sini, cuman kita bertiga. Jangan terlalu anteng atuh guys. Semua terpaku. Alik. Udah lama. Ini kode on, kita mengundang. Terdekat nggak sih ada apa? Udah kali ya, udah ya, udah ya, udah ya. Ntar dulu. Masih penasaran? Udah lama soalnya nggak begini. Jangan nangis. Terbiasa dulu. Makan apa, Nok? Ngambil dari mana? Nangis. Nangis, Nok. Teman gua nangis. Ini si Nopi nggak tahu makan apa. Padahal ini masa makan mantap. Apa itu teh? Dari mana? Selamat malam. Selamat malam. Rasanya Rios. Ngobrol dulu. Ayah naon? Ada apa? Enggak. Ya, orang ngansa ukur. Bismillah, kita kan tuh bisa keluarnya interaksi jeung marane gitu. Orang undang we ka dieu gitu, saha bae nu rek ka dieu. Ya mangga bae. Milih hoyong carita. Manggero. Enggak lama carita mah caritakeun lamun ngomongnya geus. Gitu.
Dedenya di belah mana? Dari belah mana? Itu taman di situ. Sebenarnya bukan takut sih, tapi jijik cuy. Jadi kalau kalian lihat tuh ya, celak. kalau kalian lihat tuh dia lagi ngisep sesuatu yang berdarah, berlendir. Celak. Ya ada orangnya boba ya. Ya, bobanya orangnya. Orangnya boba. Orangnya boba ayam itu katanya. Jadi kayak apa ya, sesuatu, bukan satu organ, kayak daging. Janin dari mana? Tapi janin ya. Janin. Mungkin dari orang-orang yang gak bertanggung jawab sih, gue gak bisa dikuburkan secara seperti itu aja. Ya, dia memanfaatkan itu, dia ambil. Jadi kan kalau kalian tahu tuh sebenarnya mereka makannya, saya bilang makannya ya darah, sesuatu yang anjir, makan bahkan ikan sekalipun yang anjir, ikan mati yang anjir pun mereka bisa hisap sari-sarinya. Tikus yang suka ketabrak di jalan, yang darahnya kemana-mana, dagingnya kemana-mana, itu juga bisa jadi sumbernya. Dano. Itu apa? Astagfirullah. Oke, Guys, so Itu apa? akhirnya ya, setelah sekian lama gue menunggu yang seperti ini. Yang tadi bukan ini, dia ngambil. Bukan ada yang buang, tapi dia ngambil janin. Jadi orangnya itu nganggapnya kayak keguguran, tapi sebenarnya bukan keguguran, tapi dia hamil gede ya. Bentuk janinnya maksudnya gak hamil tua sih, sudah cukup, sudah bernyawa, sudah berbentuk. Oke, guys, so Ya mungkin tadinya baru suara-suara aja. Suara-suara. Tadi sebelah gue ada yang suara, ada yang gitu. Novi ngedengar ada yang kayak garuk-garuk tembok. Terus tadi sih gini, tadi tuh sebelum yang tadi demon, yang bentuknya iblis gitu datang tuh, gue sempat ngeliat di luar itu kayak ada, nggak tahu bentuknya kayak gimana. Jadi dia tuh kayak rambutnya jejek tuh sih, lurus, kaku gitu, kaku ke bawah, gitu ke bawah gitu. Kayak nenek-nenek bentuknya. Rambutnya putih. Tapi lurus ya. Nggak lurus nutup gitu, jadi kayak kebuka gitu segini. Tapi nggak tahu, itu sekilas doang yang ngeliatnya, dan nggak terlalu gimana. Cuman tadi kok nggak tahu kenapa pengen nangis. Tadi itu juga nggak tahu sosoknya yang mana. Karena emang kita ngundangin terlalu banyak, bukan terlalu banyak, yang datang terlalu banyak. Yang merasa terundang terlalu banyak. Oke, guys, mungkin segitu dulu video kita hari ini. Setelah cerita panjang lebar apapun itu, dan kita coba lagi untuk mengundang suasana lama yang dulu kita sering rasakan dan akhirnya sekarang kita merasakan lagi. Well, I feel so satisfied. Cukup puas karena sudah lama, dan mungkin next time bakal lebih lagi dari ini mungkin ya, karena kita bakal explore juga, siapa tahu kita menemukan sesuatu. So buat kalian semua, thank you so much yang sudah standby ya di video kita. Tonton lagi, mungkin kalian juga ada yang penasaran, mungkin ini pertama kalinya kalian tonton video kita.
Kita itu dari Sobat Mistis, gue Langit Muasa, ini Burgi, sebelahnya ada Novi. Kita semua bakal tetap nemenin kalian semua yang mungkin sedang WFH di rumah ya, yang sedang gabut-gabut di rumah, belajar di rumah, pengen nonton YouTube. Kita bisa nemenin kalian semua dengan aktivitas horor yang bisa kita suguhkan untuk kalian. Percaya atau nggak percaya itu persepsinya kalian. Cuman ya nanti next time siapa tahu kalau misalnya kita bisa undang kalian, kita bakal undang kalian untuk jalan-jalan bareng atau mungkin ngobrol seperti ini bareng ya. So thank you so much. Sekali lagi, don't forget to like, Comment. and Subscribe. thank you, bye bye.